Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia bersama saya Lisnawati SEMM. Saya sebagai dosen Fakultas Ekonomi. Adapun materi untuk hari ini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran. Adapun pengertian, konsep, dan lingkup pemasaran, American Marketing Association (AMA) menawarkan definisi formal pemasaran adalah suatu fungsi, organisasi, dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran, meraih, mempertahankan, serta bagaimana menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi, dari sini kita bisa mengetahui bahwa tugas seorang manajer yaitu harus memiliki ilmu dan memiliki seni untuk mencapai target pasar. Kemudian, definisi sosial dan definisi manajerial. Dari segi definisi sosial, yaitu sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Ataupun yang lebih dikenal dulu ya, seperti sistem barter misalnya. Kemudian dari definisi manajerial, yaitu menganggap pemasaran sebagai seni menjual produk, namun banyak orang yang terkejut ketika mendengar bahwa menjual bukanlah bagian terpenting dari pemasaran, tetapi hanyalah ujung dari gunung es pemasaran. Jadi setiap pemasar itu harus memiliki trik-trik tertentu untuk melakukan proses pemasaran, bukan hanya semata untuk memperoleh laba. Kemudian apa saja yang dipasarkan? Yang pertama ini ada barang. Barang-barang fisik merupakan bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran kebanyakan negara. Misalnya ada produk makanan segar, kalengan, mobil, kulkas, televisi, mesin, dan berbagai pilar ekonomi modern lainnya. Barang dalam bentuk berwujud. Yang kedua, ada jasa yang dipasarkan. Ketika ekonomi semakin maju, semakin besar porsi aktivitas yang berfokus pada produksi jasa. Jasa mencakup pekerjaan maskapai udara, hotel, perusahaan penyewaan mobil, tukang pangkas dan salon, tenaga, perbaikan dan pemeliharaan akuntan, bankir, pengacara, insinyur, dokter, programmer peranti lunak, konsultan manajemen, dan perbankan. Kemudian yang ketiga, ada acara yang dipasarkan. Misalnya pemasar mempromosikan acara berdasarkan waktu seperti ada pameran dagang, pertunjukan seni, dan ulang tahun perusahaan. Acara olahraga seperti Olimpiade, Piala Dunia, dan lainnya. Ini dipromosikan secara agresif baik kepada perusahaan maupun kepada penggemar. Untuk acara biasanya dipromosikan baik melalui iklan di televisi ataupun di berbagai platform sosial media. Kemudian ada pengalaman yang dipasarkan, yaitu dengan memadukan beberapa jasa dan barang. Sebuah perusahaan dapat menciptakan, memamerkan, dan memasarkan pengalaman. Contohnya misalnya Walt Disney World Magic Kingdom, Trans 7 Studio, mendaki gunung Everest misalnya. Bagaimana proses pada saat mendaki gunung, misalnya apa saja yang terjadi di sana, kemudian apakah itu menarik atau tidak. Biasanya konsumen akan berbagi pengalaman dengan konsumen lainnya. Kemudian ada orang, yaitu pemasaran selebritis ya. Misalnya bisnis yang besar, ada artis, ada musisi, ada CEO,
ada dokter, pengacara, dan ahli keuangan kelas atas dan profesional lainnya yang dibantu oleh para pemasar selebriti. Misalnya dokter juga butuh memasarkan dirinya sendiri bahwa apakah klinik yang dibuka sekarang itu bisa memenuhi keinginan konsumen. Misalnya ada konsumen yang sakit, pada saat konsultasi ke dokter tersebut, berobat di tempat dokter tersebut, cepat mengalami pulih misalnya ya, cepat sembuh. Ataupun ada juga dokter-dokter khusus spesialis, misalnya untuk spesialis kanker. Dia bisa mempromosikan dirinya dengan cara berbagi pengalaman dengan para pasien-pasiennya. Kemudian apa saja yang dipasarkan itu ada juga tempat ya, seperti kota, kawasan, dan seluruh bangsa bersaing secara aktif untuk menarik turis, pabrik, kantor pusat, perusahaan, dan pemukim baru. Nah, tempat ini yang dijual misalnya tempat pariwisata. Jadi tugas seorang pemasar, tugas seorang manajer menarik para turis agar tertarik untuk melakukan traveling di tempat wisata tersebut. Kemudian ada properti. Properti adalah hak kepemilikan tak berwujud, baik berupa benda nyata, real estate, atau properti finansial seperti saham dan obligasi. Properti dibeli dan dijual, dan pertukaran ini membutuhkan pemasaran. Kemudian ada organisasi. Organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak publiknya. Misalnya ada universitas, ada museum, organisasi pertunjukan seni, dan organisasi nirlaba yang menggunakan pemasaran untuk meningkatkan citra publik mereka dan bersaing untuk mendapat khalayak dan dana. Nah, misalnya organisasi universitas, apa saja yang dipasarkan itu bisa dari segi misalnya dengan menempuh pendidikan di universitas tersebut ada banyak beasiswa-beasiswa, jadi bisa menarik para mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya. Ataupun ruangan tempat proses belajar mengajar yang nyaman, itu juga bisa menarik para mahasiswa untuk melanjutkan studi di universitas tersebut. Yang paling penting, universitas itu sudah terdaftar, sudah terakreditasi, itu mendapat poin lebih pada konsumen. Kemudian ada informasi yang dipasarkan. Informasi dapat diproduksi dan dipasarkan sebagai sebuah produk. Pada hakikatnya informasi yang merupakan sesuatu yang diproduksi dan didistribusikan oleh sekolah dan universitas dengan harga tertentu kepada orang tua, siswa, dan masyarakat. Ensiklopedia dan kebanyakan buku non-fiksi ini juga memasarkan informasi. Next ada ide, yaitu setiap penawaran pasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Produk dan jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide dan manfaat. Ini sering kita jumpai ya, misalnya ide-ide yang dipasarkan. Ide itu juga ada nilainya, ada value. Semakin bagus ide yang disampaikan, semakin lebih bernilai. Kemudian siapa yang memasarkan produk dan jasa? Yang pertama ini ada pemasar dan prospek. Pemasar yaitu seseorang yang mencari respon, baik itu perhatian, pembelian, suara, dan donasi dari pihak lain yang disebut prospek. Jadi pemasar dan prospek ini saling berkesinambungan. Jika kedua pihak ingin menjual sesuatu sama lain, kita bisa menyebut kedua pihak tersebut sebagai pemasar. Kemudian manajemen pemasaran berusaha mempengaruhi tingkat, waktu, dan komposisi permintaan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi tugas manajer pemasaran selain memperoleh laba, memperoleh profit yang lebih tinggi dibanding sebelumnya, juga harus memiliki seni ya, memiliki waktu, komposisi permintaan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut.
Ada 8 keadaan permintaan yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama ada permintaan negatif, di mana konsumen tidak menyukai produk dan mungkin bahkan berusaha menghindarinya. Ini biasanya konsumen memang benar-benar menghindari, bahkan mereka sudah mengetahui tentang produk tersebut, tetapi dia menghindarinya bagaimanapun caranya. Ini tugas seorang manajer, yaitu dengan cara lebih gencar lagi untuk melakukan promosi. Contohnya misalnya ada beberapa konsumen yang misalnya mabuk ketika menggunakan angkutan umum. Jadi tugas seorang manajer mempromosikan angkutan umum yang lebih nyaman, misalnya yang ada AC-nya ataupun tempat duduknya lebih nyaman. Oke, kita break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.